Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian bioteknologi, cabang keilmuan dalam bioteknologi, dan juga aplikasi bioteknologi tradisional. Bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bios yang artinya hidup, teknos yang artinya penerapan, dan juga logos yang artinya ilmu. Jadi, bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang proses pemanfaatan makhluk hidup dan juga bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata loh, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lain seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Berikut ini adalah ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi. Yang pertama yaitu mikrobiologi. Mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan archaea. Virus sering juga dimasukkan walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Contoh penggunaan mikrobiologi yaitu pemanfaatan mikroorganisme pada proses fermentasi pada makanan. Contohnya seperti tempe, keju, yogurt, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu biologi sel. Biologi sel atau sitologi adalah salah satu cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang sel dengan memanfaatkan penggunaan lensa optik dan mikroskop. Kajian utama di dalam biologi sel ialah pengamatan sel sebagai satuan yang utuh, interaksi molekuler antar sel, dan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Di dalam biologi sel, objek pengamatan meliputi asam amino, protein, virus, bakteri, dan sel. Salah satu contoh pemanfaatan biologi sel yaitu dalam dunia kefarmasian. Sel memiliki peranan penting yaitu pertama, dalam pembentukan vitamin sintetik, di mana pembentukan vitamin tersebut memiliki fungsi baik bagi proses biologis di tubuh manusia, seperti dalam proses pencernaan sampai pada pembentukan daya tahan tubuh manusia sehingga tidak mudah terserang penyakit. Kedua, pembentukan vaksin. Dalam pembuatan vaksin biasanya selalu melalui proses pengembangan yaitu rekayasa genetika, di mana memiliki fungsi untuk memperoleh hal-hal baru. Ketiga, pembuatan antibiotik untuk bakteri dan jamur. Antibiotik sendiri merupakan zat yang baik bagi tubuh manusia yang biasanya digunakan untuk penyembuhan penyakit. Yang ketiga yaitu genetika. Genetika merupakan cabang biologi yang penting saat ini. Ilmu ini mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus dan prion. Dalam ilmu ini dipelajari bagaimana sifat keturunan atau hereditas itu diwariskan kepada anak cucu, serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Tetapi, bahan sifat keturunan itu tidaklah bersifat abadi, selalu mengalami perubahan, berangsur atau mendadak. Manusia jarang digunakan sebagai objek percobaan genetis karena sulitnya mempelajari gen manusia, sehingga lebih mudah mempelajari hukum-hukumnya lewat sifat menurun yang terkandung dalam tubuh tumbuhan dan hewan. Contoh penggunaan genetik adalah pada klona embrio. Klona embrio telah digunakan untuk produksi hewan ternak, misalnya sapi atau domba yang secara genetik identik. Pada sapi atau domba, setiap kehamilan biasanya hanya mengandung seekor anak. Dengan teknik klona embrio, akan memungkinkan bagi peternak untuk meningkatkan jumlah hewan ternaknya. Yang terakhir yaitu biokimia. Biokimia dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang dasar-dasar kimia dari kehidupan. Biokimia juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang zat-zat kimia penyusun tubuh makhluk hidup, serta reaksi-reaksi dan proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup.
Reaksi dan proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup atau di dalam sel kita namakan metabolisme. Dengan definisi ini dapat dipahami bahwa biokimia mencakup atau bersinggungan dengan sebagian bahasan dalam biologi sel dan biologi molekuler. Saat ini biokimia menjadi dasar atau landasan penting bagi berbagai ilmu pengetahuan hayati lainnya, mulai dari biologi sel, biologi molekuler, bioteknologi, genetika, imunologi, mikrobiologi, bahkan taksonomi dan paleontologi membutuhkan landasan berbagai prinsip biokimia. Pengetahuan aplikatif antara lain di bidang kesehatan, lingkungan, pertanian, dan peternakan juga banyak bersinggungan dan membutuhkan biokimia sebagai dasar atau landasannya, sehingga dapat dikatakan biokimia merupakan ilmu yang esensial untuk hampir seluruh ilmu-ilmu hayati atau life science. Temuan biokimia diterapkan di berbagai bidang, terutama di bidang kedokteran, nutrisi, dan pertanian. Dalam pengobatan, ahli biokimia menyelidiki penyebab dan penyembuhan penyakit. Ilmu gizi mempelajari bagaimana menjaga kesehatan dan kebugaran serta pengaruh dari kekurangan gizi. Di bidang pertanian, ahli biokimia menyelidiki tanah dan pupuk. Meningkatkan budidaya tanaman, penyimpangan tanaman, serta pengendalian hama juga merupakan tujuan penerapan biokimia. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan berikutnya, yaitu aplikasi bioteknologi tradisional. Yang pertama yaitu bioteknologi tradisional di bidang pangan. Kalian pasti udah nggak asing dong dengan yang namanya tempe. Tempe merupakan salah satu olahan kedelai yang difermentasi. Kehadirannya di atas meja makan sudah sangat akrab ditemui. Tidak hanya itu, pedagang kaki lima dengan gerobaknya pun tidak luput untuk menjual olahan fermentasi kedelai ini. Sebelum dapat terhidang dan siap disantap, kedelai sebagai bahan baku tempe harus melewati berbagai proses, termasuk membutuhkan bantuan dari jamur atau kapang Rhizopus sp, sehingga dapat membentuk massa yang kompak dan padat. Selama proses fermentasi, terjadi pertumbuhan jamur pada permukaan dan dapat menembus ke dalam kedelai, sehingga lama-kelamaan antar kedelai akan menyatu dan menjadi tempe yang kita kenal di pasaran. Proses fermentasi kedelai menjadi tempe dapat meningkatkan gizi sekaligus mengubah beanie flavor dari kedelai menjadi flavor khas tempe yang nikmat. Sedangkan bioteknologi di bidang pertanian, contohnya penanaman secara hidroponik. Hidroponik berasal dari kata bahasa Yunani, hidro yang berarti air dan ponos yang berarti bekerja. Jadi hidroponik artinya pengerjaan air atau bekerja dengan air. Dalam praktiknya, hidroponik dilakukan dengan berbagai metode, tergantung media yang digunakan. Adapun metode yang digunakan dalam hidroponik antara lain metode kultur air atau menggunakan media air, metode kultur pasir menggunakan media pasir, dan metode porus menggunakan media kerikil, pecahan batu bata, dan lain-lain. Pada umumnya, orang bertanam dengan menggunakan tanah. Namun, dalam hidroponik tidak lagi digunakan tanah. Hanya dibutuhkan air yang ditambah nutrien sebagai sumber makanan bagi tanaman. Bahan dasar yang dibutuhkan tanaman adalah air, mineral, cahaya, dan CO2. Cahaya telah terpenuhi oleh cahaya matahari. Demikian pula CO2 sudah cukup melimpah di udara. Sementara itu, kebutuhan air dan mineral dapat diberikan dengan sistem hidroponik. Artinya keberadaan tanah sebenarnya bukanlah hal yang utama. Beberapa keuntungan bercocok tanam dengan hidroponik antara lain, tanaman dapat dibudidayakan di segala tempat. Resiko kerusakan tanaman karena banjir, kurang air, dan erosi tidak ada. Tidak perlu lahan yang terlalu luas, pertumbuhan tanaman lebih cepat, bebas dari hama, hasilnya berkualitas dan berkuantitas tinggi, hemat biaya perawatan. Jenis tanaman yang telah banyak dihidroponikan dari golongan tanaman hias antara lain Philodendron, Dracaena, Aglonema, dan Spathiphyllum. Golongan sayuran yang dapat dihidroponikan antara lain tomat, paprika, mentimun, selada, sawi, kangkung, dan bayam. Adapun jenis tanaman buah yang dapat dihidroponikan antara lain jambu air, melon, kedondong, dan belimbing.